Mewakili dari pihak terlapor yang sudah dilaporkan oleh pihak Azizah. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa apa yang diberitakan itu memang tidak di-cross-check dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu. Yang seharusnya di-cross-check atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya. Dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Azizah. Kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan gitu, dan segera diselesaikan sampai di sini agar dari berpanjang lagi. Demikian. Mungkin dari sebentar ya. Azizah akan sampaikan handphone dong, woi, depan handphone. Pendekin handphonenya. Selamat sore semuanya, saya Azizah. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di sini, dan berterima kasih kepada Mas Andre dan keluarga terlapor sudah hadir pada hari ini. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media, dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Abang, mungkin satu-satu ya dari sini. Dari kedua terlapor ini konten apa yang fitnahnya seperti apa, dan Baik, konten apa yang dilaporkan? Kemudian, oke. Baik, untuk saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari N ini, ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Azizah. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Bareskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan, atau mungkin yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri adalah sebuah sistem, yaitu atau sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Polri. Kita mengenal yang namanya restoratif justice. Nah, dari awal Mas Andreas kemudian juga ibu dari termasuk juga saudari N ini memang melakukan berbagai hal dalam konteks menunjukkan itikat yang sangat baik, penyesalan, kemudian juga merasa memang apa yang telah dilakukan ini sesuatu yang tentunya dapat menyinggung seseorang, tentunya dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga Mas Andreas kemudian juga ibu dari saudari N melakukan berbagai hal, mencoba menghubungi pihak kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini, kemudian dengan Mbak Azizah, untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian juga Azizah apakah memaafkan atau tidak, dan ternyata alhamdulillah Azizah dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur, sehingga clear segala konten, segala
hal-hal yang kemarin disampaikan itu menjadi tidak berlanjut di laporan yang kita sampaikan. Namun kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini Barreskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa, karena segala sesuatunya tentu kita mengikuti proses yang ditetapkan oleh Barreskrim Polri bahwa restoratif justice atau mediasi difasilitasi oleh Barreskrim Polri juga sudah dilakukan. Namun saat ini hanya Mas Andreas dan ibu dari saudari N yang memang telah mencapai kesepakatan. Kalau yang lainnya kita masih berlanjut. Artinya laporan masih berjalan dan telah saya pikir perlu saya beritahukan kepada teman-teman, ini sudah masuk di tahap penyidikan, sehingga apabila ini masih terus berlanjut dan tidak ada kata baik ataupun itikat baik dari yang lainnya, tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Barreskrim Polri. Bang, izin terkait aja kan kemarin mungkin awal yang meledak berita tersebut itu kamu sama akan itu saling menguatkan nih. Seperti apa sih mungkin bonding kamu sendiri dan akhirnya nggak ada apa-apa gitu dalam hubungan kalian? Akhirnya nggak ada apa-apa gitu. Begini ya, kalau kita melihat bonding antara Aziza dengan suami, tentunya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Dan dari awal kita sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya pikir kita hanya sampaikan hari ini kepada batasan atau koridor mengenai ini telah tercipta kata baik, tercipta kesepakatan, tercipta keluarga baru yang dimulai hari ini antara Aziza dengan Andreas, kemudian juga dengan saudari N. Hanya batasan itu ya. Mungkin kalau kita keluar ke hal yang di luar laporan, sementara saya jawabnya seperti itu. Maksudnya dengan adanya ruang seperti ini artinya menapis yang berarti tidak baik-baik aja gitu kan, seperti apa? So far sih berita di luar itu tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Tidak terganggu sama sekali dengan kita sudah keluar. Maksudnya pas awal meledak berita tersebut seperti apa sebenarnya sendiri? Baik, kaget kah atau seperti apa sih? Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa berjalan ini dengan baik, sangat baik. Masih adakah efek yang kamu terima mungkin BDM ataupun sosmed segala macam sampai detik ini akibat berita kemarin? Mungkin banyak kali ya masih ada komen-komen di luar sana atau DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Sisa dari kejadian ini kamu ada kerugian berapa besar sih yang dimaksudkan ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Ini lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan memilih teman. Circle ya? Ya. Kamu menerima permintaan maaf ini keputusan sendiri apa benar diskusi dengan Saya menerima permohonan maaf ini dari diri saya sendiri. Saya udah jadi berarti circle kamu sekarang lebih pakai alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik. support dari lingkungan kamu seperti apa, teman-teman baru kamu yang sekarang ini seperti apa? Alhamdulillah sangat suportif kan keluarga dan teman-teman saya.
Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Mungkin support dengan adanya laporan ini seperti apa mungkin? Support sebagai seorang suami. Masih ada beberapa komentar yang mengatakan kamu terlalu dipegang sama orang tua dan sebagainya. Tanggapan seperti apa? Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya tidak punya orang tua itu mungkin ya Suami. ya Fadila mungkin sama adanya berita ini kayak sampai pemikiran yang menunda hubungan itu seperti apa sih? Mungkin ada berapa terus sampai akhirnya ada berita ini jadi pemikiran untuk hubungan sendiri. didoain aja yang baik-baik. Si sempat punya mental nggak sih pendampingan psikolog yang selama sebulan? Oh enggak, tidak ada. Alhamdulillah ya tidak ada. Kemarin umroh gimana sih? Saya menjalani ibadah saya dengan sangat baik ya, alhamdulillahnya. Ya kita Bukan ke coba hal baru setelah selesai umroh itu juga bagian dari ini atau seperti apa? Kita laporan aja ya. Kalau kegiatan pribadi saya potong dulu. Silakan Orang tua tanya ke gimana? laporan kemudian juga ke mediasi. Support dan ada pesan apa dari orang tua mungkin sih? ya ini jadi pembelajaran bagi saya, pelajaran yang sangat bisa juga. Udah bagi sih, kalau saya mau support saya. Pasti ini kan bisa dikatakan orang tua juga kan tahu seperti ini. Nah, seperti apa sih memberitahu kalau ini bisa memberikan berita hoax atau seperti apa? Kalau urusan itu kayaknya Begini, jadi memang pada saat awal orang tua kemudian juga Aziza sendiri sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Ini ada kejadian seperti ini, kemudian apakah ini apa namanya menyinggung daripada atau melanggar daripada undang-undang yang ada di Indonesia atau tidak. Kita tim kuasa hukum berikan pandangan kepada keluarga dan juga kepada Aziza sehingga kemudian keluarga dan Aziza juga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan karena ada pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh berbagai akun, dari banyak sekali akun pada saat awal. Jadi begini, ada dua ini, Mas Andreas kemudian Ibu N juga seperti yang saya sampaikan awal. Beliau berdua ini tanpa permintaan dari kami, alhamdulillahnya juga sudah melakukan berbagai upaya secara inisiatif pribadi. Kalau tidak salah begitu ya Mas Andreas ya. Upaya dari masing-masing juga untuk mencoba bagaimana ini masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian dibuka fasilitasi oleh Barreskrim Polri dan kemudian juga akhirnya kami juga membuka jalan untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari. Kalau perihal selebgram itu artinya belum juga meminta atau seperti apa? Saya sampaikan untuk terlapor lainnya, saya tidak tahu apakah selebgram, artis atau siapa saja. Untuk saat di luar dua ini ya, dari 12 akun ini berarti masih ada 10 akun lagi. Itu prosesnya masih berjalan. Prosesnya masih berjalan dan telah di tahap penyidikan saat ini. Bisa mengenal sosok selebgram J itu nggak sih, karena kan beliau sendiri katanya tahu segala hal ajang tentang dan kasusnya seperti apa? saya tidak mengenal sama sekali. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi Oke, pertanyaan mungkin untuk lainnya? sisa ini pengen mereka masuk penjara atau ada damai lagi dari kamu gimana nih? Biarkan proses hukum yang sudah berjalan, biarkan mengikuti proses. Aja walaupun akan dari sini tapi tetap support dari belakang pasti. Ada kegiatan apa sih di luar negeri mungkin kamu nggak banyak akan di luar negeri? Saya sudah menjalankan laporan ini. Aziza, artinya dengan adanya laporan itu menepis isu yang kemarin ini sebenarnya kalau dari Aziza sendiri Isu yang mana ya? isu yang Ya, yang jelas dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan
diduga mencemarkan nama baik daripada Aziza. Jadi clear ya, kalaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul, karena memang saat ini sudah hadir nih, sudah hadir 2 orang yang sudah sampaikan bahwa kontennya memang seperti yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi nyatanya. Ya. Ji support arahan gimana sih? Support arahan. Daus Nggak kedengeran. Daus turun daus. Sekali lagi kita ulang ya, apapun yang tersebar, baik kata-kata ya dari konten-konten ini, kata-kata, video, foto adalah hal yang tidak betul, ya, hal yang tidak betul. Kebetulan saya garis bawahi, mohon izin Andreas mungkin lebih kepada kata-kata ya, kata-kata. Ibu juga saudari N kepada kata-kata. Ini adalah hal yang tidak betul. Nah, termasuk juga kalau ada nanti akun yang berlanjut di tahap penyidikan saat ini itu menyebarkan foto yang tidak betul, itu kita nyatakan itu tidak betul. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya kalau soal itu. Clear, Bang. Oke.